Nah, untuk 2 halaman desain ini bisa di-download yang ada di deskripsi untuk linknya. Ya, kita buat 3 workspace saja untuk mempermudah geser-gesernya. Oke. Dimulai dengan membuat directory terlebih dahulu biar terpisah dari 3 sampel yang sudah kita cek di step sebelumnya. Sebenarnya saya bikin baru saja. Oke, kita bisa kayak VS Code untuk create tugas akhir. Dan mari mulai dengan index HTML. Dan script.js. Bisa siapkan juga page 2-nya. Sebut saja inbox.html. Nah, ini kenapa index bukannya login? Karena targetnya nanti ketika buka webnya langsung mengarah ke index. Seperti jelaskan di step HTML, akan manggil index terlebih dahulu. Mari run terlebih dahulu dengan HTTP server. Oke, so far so good. Run di port 8080. Oke, masih kosong. Nah, saatnya kita membuat. Sebelum main ke full stylingnya, ini kita ciptakan dulu untuk templating HTML page-nya. Dan di VS Code sudah support untuk autocomplete. Kita pilih HTML5. Pastikan pertama input doc type, kemudian HTML yang di dalamnya ada head, body. Oke, titelnya di sini saya pakai login. Kemudian kita panggil CSS-nya. Link href style.css. URL-nya style sheet. Oke, ini kita pastikan dulu CSS-nya terpanggil. Nah, kalau gini kan tidak kelihatan ya, itu pastikan terpanggil, masuk ke klik kanan, inspect. Oke, ini saya besarkan. Kemudian pilih ke tab network dan pilih CSS. Nah, ini di reload dulu. Di sini tidak ada tambahan sama sekali, berarti belum terpanggil. Ya, ini tidak terpanggil karena ternyata kita code-nya berada di /inbox terlebih dahulu. Oke, itu tidak apa-apa karena nanti kita juga akan membuat base yang sama. Nah, ini sudah terpanggil ya, style CSS-nya. Memang kosong. Tinggal kita kopas ke halaman index dan memastikan terpanggil. Tinggal buka aja hostnya. Oke, so far so good. Nah, ini untuk mengecek apakah CSS-nya benar-benar terpanggil. Pertama membuat box ini. Nah, ini tidak terlihat berapa size-nya, jadi kita bisa membuat ukuran sendiri yang sesuai. Di sini saya siapkan div untuk membuat loginnya. Saya memberi nama login box. Di dalamnya itu ada, sebenarnya saya geser biar lebih dekat. Ada logo, kemudian title. Nah, di sini saya akan menggunakan standarisasi BEM untuk penamaan kelas, yaitu block element modifier. Nah, di sini dia masuk ke bloknya login. Terus elemennya itu adalah logo, berarti untuk geser ke elemen dia dibatasi dengan double underscores. Terus elemennya apa? Ini login. Nah, ini belum perlu modifier. Modifier sendiri bisa dibilang misal logo itu akan disable atau enable. Misal ini logonya disable, tinggal nambah modifier seperti ini. Ini bebas ya penamaannya, bisa disable, bisa nonaktif. Karena ini tidak ada styling apapun, hanya logo saja, jadi tanpa modifier cukup. Assertnya di sini untuk logonya bisa di-download di bagian deskripsi. Dan saya meletakkan logonya satu level dengan HTML, JS dan CSS menggunakan format WebP. Nah, ini salah satu rekomendasi untuk gambar, karena web itu sifatnya size-nya kecil tapi gambarnya tetap tajam dibandingkan dengan JPG, PNG. Nah, ini disebut dengan next generation image untuk WebP. Oke, panggilnya seperti biasa, bisa langsung slash kemudian namanya logo sample.webp.
Sebelum lebih jauh, mari kita cek apakah gambarnya benar tertampil. Oke, ini aman ya. Setelah itu ada title. Title-nya ada 2 ternyata. Kita sebut saja ini heading dan ini subheading. Di sini kayak saya siapkan H1. Nah, H1 kan minimal 1 per page. Saya kasih H1 dan subnya saya kasih nama 2. Oke, tinggal penamaan kelasnya. Masih pakai format block element modifier. Bloknya login box, elemennya jadi kita janjiannya heading. Bawahnya subheading. Di bawah ini ada input text. 2 buah input text, satunya password dan ada 1 login. Nah, ini kita bungkus dengan form agar nanti bisa kita handling dengan mudah. Oke, formnya actionnya kita kosongkan dulu. Langsung ke bagian input type text seperti berikut. Dan satunya itu langsung tutup. Bisa di copy paste, tinggal diganti input type-nya ganti password. Dan paling bawah itu button untuk submit. Apa teksnya? Login. Oke, semua elemen HTML yang dibutuhkan sudah tersedia di sini. Oke. Sisanya berarti tinggal styling. Mari cek di browser seperti apa penampakannya sebelum di styling. Yap, seperti ini. Mari kita mulai styling. Nah, untuk memudahkan jika ingin melihat HTML CSS kalian, di VS Code ada fitur untuk split screen, ada di tombol ini. Ini langsung clone indeksnya, tinggal digeser untuk yang ingin dibuka dan close yang tidak ingin dibuka. Mari styling dari login box terlebih dahulu. Login box dia memiliki border 1px solid dengan warnanya seperti ini, abu-abu. Coba kita pakai. Nah, kekurangan dari desain seperti ini adalah ini tidak ada detail berapa px untuk ini width-nya, tingginya, terus warnanya juga belum disampaikan. Nah, akan lebih baik jika ada desain. Sebagai web programming, delete. Sebagai web programmer juga request untuk sizing, terus coloring dan lain sebagainya. Ini kita pakai warnanya saja dan terlihat ujungnya tuh ada kayak tidak lancip. Nah, defaultnya tuh lancip. Berarti di sini kita pakai border radius. Kita pakai radiusnya 10px dan cek. Oke, ini terlihat kecil sekali. Ya, mari buat width dan height-nya terlebih dahulu. Ini mungkin sekitar 400px. Jika kurang ya bisa kita tambah. Terus height-nya tabel 600px. Mari preview. Ya, kurang lebih segini ukurannya. Sebenarnya saya pilih warna yang agak gelap saja biar bordernya terlihat. Nah, di sini kita akan bisa pakai VS Code untuk pick color. Nah, cukup di hover terus pilih warna yang diinginkan. Langsung ada previewnya, mungkin 9C. Oke, ini lebih oke, lebih terlihat. Untuk menggeser ke tengah, ini ada fitur menarik dari CSS. Dengan marginnya kita set auto. Coba ini 0. Nah, ini kan berarti atas bawah 0, kanan kiri auto. Hasilnya jika auto dia akan otomatis ke tengah seperti ini. Nah, untuk bisa menggeser ke tengah-tengah kita harus tahu margin yang pas. Untuk geser ke tengah kita abaikan terlebih dahulu. Mari kita styling yang lainnya. Pertama dari logo ini sebenarnya diperkecil saja. Logo.
Dia ada di kelas name login box akses logo. Nih bisa kita set width-nya saja. Coba terus px. Oke, kurang, kita ambil 120 px. Oke, jika kita perhatikan ternyata semuanya tuh rata tengah kecuali input text ini. Nah, ini bisa kita simpelkan dengan menambah text align di login box. Jadi center, ini seharusnya semuanya akan rata tengah. Terus geser ke heading. Oke, ini jaraknya cukup jauh. Di sini saya set marginnya 0 dulu saja biar mepet semua. Apalagi ya, ini sepertinya dia memakai font family, kita set Arial. Ini langsung di HTML saja biar semua langsung kena. Nah, untuk set family, untuk set fontnya tuh pakai font family dan masukkan nama fontnya Arial nih. Nah, ini kenapa harus 3? Maksudnya jika Arial tidak jika Arial tidak ditemukan di OS yang digunakan user, maka akan geser ke Helvetica. Jika tidak ada, geser ke paling kanan. Oke, kembali ke heading. Nah, kita bisa cek nih, bisa intip margin paddingnya sudah sesuai atau belum dengan fitur inspect elemen di Chrome. Nah, sini tidak ada hijau-hijau atau kuning-kuning. Berbeda di bagian bawah, ini ada orange. Cek di bagian compute, nah orange itu berarti margin. Kita bisa set marginnya 0 juga untuk H2. Dengan kelas name targetnya subheading. Oke, berarti tinggal styling dari atas dulu saja yang terlihat. Dan ternyata ini base-nya belum kita set. Ini untuk paddingnya. Kita ambil sama rata. Anggap sini 5 dari atas ya. Dari atas tuh 5 5 5 5. Oke, berarti kan 5 semua. Tapi setelah dicek lebih jauh, ternyata yang bagian atas tuh lebih tinggi dan bagian bawah lebih rendah. Kita coba aja paling 10, 5, 4, 5. Jadi di login box. Atas 10 px. Dan bawahnya 4 px. Karena kanan kiri sama bisa tulis seperti ini. Oke, mau dicek previewnya. Oke, so far so good, tapi sepertinya ini kurang jauh. Ya, kurang jauh. Lalu tambahkan saja menjadi 2 kali lipat. 20, terus 8 dan 10. Atau 15, 30 dan 16. Ini 14 cukup. Preview. Oke, so far so good ya di sini. Jaraknya cukup oke. Kemudian bagian logo sudah oke, tapi bisa kita geser sedikit saja nih. Kurang turun sepertinya, 60 px. Oke, so far so good. Nah, agar height-nya tidak berubah karena padding, ini kita ubah box type-nya sizing. Box sizing jadi border box. Ini biar tidak ada pengaruh height dari px-nya. Oke, so far so good. Berarti geser ke logo. Dia ada jarak ke bawah. Mirip dengan di atas. Tadi kan 60 px, jadi bisa nambah di bawahnya 60 px di bawah logo. Nah, ini dia. Berarti kita bisa main sih opsi antara padding atau margin. Nah, kita janjian margin saja ya, karena ini batas antara dua elemen yang berbeda. Jadi pakai margin bottom 60 px. Oke. Nah, ini ternyata teksnya lebih kecil daripada yang default. Ini ternyata cukup tebal. Ini bisa diatur di bagian font weight. Kita
Kita ambil 100 saja dan disamakan di bawahnya. Oke, so far so good. Ada jarak di subheading hingga ke formnya. Kita ambil 60 px. Nah, ini kita pakai margin bottom biar sama seperti di atas. Oke, berarti sekarang giliran untuk styling form. Di sini terlihat cukup besar untuk inputnya dan dia full width tanpa label. Ini pakai placeholder untuk username-nya. Dan warna bordernya cukup mudah. Oke. Nah, di sini sebenarnya kita perlu tambah class lagi sih, tapi ini semisal ada case yang bisa langsung menggunakan tag untuk selektor CSS-nya. Jadi kita pakai sampel lain aja ya. Langsung login box, terus targetnya form, dan kita ingin utak-atik stylenya input. Nanti semua input. Width-nya diubah 100 biar full width. Kita lihat padding-nya cukup besar. Kita ambil 10 px. Terus ada border colornya dimiripin dengan ini saja, border box. Dan terlihat ada radius, ya ada radius ini terlihat tidak kotak dengan sudut lancip, terlihat agak rounded. Mari preview terlebih dahulu. Oke, so far so good. Nah, ini karena ada tambahan padding, membuat width-nya kelebihan, jadi 100 plus 10 kanan 10 kiri. Nah, ini bisa kita bungkus dengan box sizing-nya agar width-nya tetap 100 meskipun ada padding atau margin. Oke. Sebenarnya padding-nya kurang besar. Font size-nya bisa kita mainkan jadi lebih besar. Bawahnya biasanya 14-15 px. Coba 20 px apakah sudah cukup? Dan tadi sekilas paddingnya kurang besar ya. Nah, ini kurang lebih sudah mirip. Coba kita tambahkan placeholder. Ini berarti di XML nya. Placeholder adalah yang tampil sebelum user melakukan ketikan. Atas username, bawah password. Sekarang saya masukin name-nya. Ini bisa bebas. Dan bawahnya password, input password. Dan kita ada yang satu kurang untuk margin bottom-nya. Margin bottom. Tadi cukup kecil, paling 15 px. Oke, support. Oke, terlihat cukup oke. Dan tinggal styling untuk buttonnya. Button login. Oke, dia warnanya biru agak ketuaan dengan teks putih dan cukup besar. Terlihat fontnya, size-nya mirip dengan yang di input. Berarti login box. Form button. Oke, main di font size dulu. Warna teksnya putih. Ini 6 aja. Terus backgroundnya kita ambil blue saja, nanti bisa menyesuaikan dengan ini color picker. Yup, cukup di hover saja. Yup. Dia memiliki border radius juga ternyata 10 px. Terlihat tidak kotak sempurna. Dan ada padding, terlihat atas dan kiri berbeda. Ini kita ambil atas 10 px dan kiri 20 px. Atas bawah 10 px, kanan kiri 20 px. Coba preview sedikit. So far so good. Ini bordernya non saja. Karena terlihat dia warnanya biru. Tidak ada tambahan border di sini. Atau bisa juga dengan border dengan warna yang sama biru. Sebenarnya sedikit kurang besar. Coba let's say 20 dan 30.
Too big. Nah, ini tinggal kita geser ke bawah untuk tombol loginnya. Ada beberapa cara sih. Bisa dengan padding, bisa dengan position, tapi di sini kita cukup pakai padding saja. Pakai margin top saja. Nah, ini kan masih basic, biar sekalian terbiasa dengan margin dan padding. Nah, untuk simulasi margin yang cocok di Chrome, ini bisa pakai fitur inspect element seperti biasa. Klik kanan bisa dimanapun, inspect, pilih komponen diinginkan. Sebenarnya kita akan mengurangi tinggi dari login box-nya, ini terlalu tinggi sepertinya. Oke, sudah mengarah di button. Terus di sini kan ada elemen style di bagian tab style. Langsung isi aja margin bottom. Isi dari bebas sih, saya mulai dari 1 px saja. Nah, ini bisa di hover, nanti ada panah kanan kiri. Tarik ke kanan untuk increase, dan tarik ke kiri untuk decrease. Oh iya, ini sorry, bukan margin bottom tapi harusnya margin top karena jarak ke atasnya. Oke. So far 69 px oke. Sekarang kita simulasi div yang pas. Height untuk div login box. Height. Sorry, itu width malah. Bisa di undo, cari height-nya. Ini dia. Segini sudah cukup. Jadi height-nya menjadi 581, sebenarnya tidak bagus nih. Kita buat pembuatan 5 biar sama semua. Oke, 580 untuk height-nya. Terus margin bottom-nya sekali lagi digeser. Oke, 80 sepertinya oke. Yap, 80. Balik lagi ke code untuk diutak-atik. Di button margin topnya 80 px, dan kita ubah untuk login box height-nya menjadi, tadi saya lupa height menjadi 580. Oke, mari preview sambil close. Oke, so far so good. Sepertinya ini birunya kurang biru, ini masih agak keunguan sedikit. Ya, saya ubah aja di sini. Oke, sepertinya ini oke. Ya, berarti sekarang tugas kita untuk membuat ini lebih ke tengah dari sisi atas bawah. Nah, di sini kita bisa menggunakan margin top juga, karena di sini kita fokusnya ke basic, jadi baru main margin dan padding. Nah, biar tidak mengganggu, saya geser ke sebelah kanan untuk inspect-nya. Nah, jika kita menggunakan margin auto semua, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Tidak ada perubahan, karena margin auto lebih cocok untuk bagian kanan dan kiri. Berarti kita harus set manual di sini. Dan tidak bisa langsung misal 100 px seperti ini, karena jika page-nya, device screen-nya kecil, maka tidak bisa tengah. Nah, berarti ini solusinya. Pertama, harus tahu tinggi dari ini, dari sisi yang tersisa, dan itu harus dinamis untuk kemudian dibagi dua. Nah, hasil pembagian dua itu atas dan untuk bawah. Berarti untuk mengetahui bagian sini terlebih dahulu, sisa ini, ya ini tinggi untuk screen dikurangi tinggi dari login box. Nah, seperti diketahui tinggi dari screen terlebih dahulu itu bisa diambil dari 100 Vx. Nah, ini tidak bisa langsung, kita harus dibungkus dengan calculation. Dikurangi tinggi dari login box itu berapa? Tadi kita set tuh 580 kalau tidak salah. Login box, ya 580. Dan dibagi dua. Dan hasilnya adalah sebagai berikut.
dia akan pasti di tengah apapun untuk widthnya, kecuali kalau apapun height-nya. Jika height-nya lebih kecil dari login box, maka akan muncul scroll seperti ini. Nah, ini kan belum kita save di code-nya, ini bisa dikopas dan dimasukkan ke CSS. Masuk di margin top and bottom. Reload untuk memastikan jalan dan tersimpan. Oke, sudah beres untuk bagian login page. Sisanya kita ke halaman inbox. Dengan HTML yang sudah siapkan, kita akan menggunakan file CSS yang sama. Jadi bisa menggunakan tag yang sama untuk link href style shot-nya. Oke, inbox ini. Oh, ternyata sudah di-load. Oke. Tinggal diganti title-nya. Mari kita cek terlebih dahulu untuk desain dari inbox-nya. Menggunakan background color light gray. Terus ada 2 layout, sidebar dan bagian tengah. Dan di tengah-tengah itu tidak menggunakan background yang sama, dia ada warna putihnya. Dan ada margin ke sisi luar. Oke, bisa langsung kita mulai. Biasanya kalau HTML itu ada tambahan margin untuk browser tertentu, jadi kita langsung kosongkan saja. Tadi tidak terlihat untuk bagian login karena kan tidak ada bagian yang mepet dengan bagian atas ataupun bawah, kanan, kiri. Nah, di sini sebenarnya bisa langsung kita kasih styling body, terus dalamnya ada background color, tapi itu akan ngefek ke ke login juga. Jadi dibungkus saja dengan div baru yang berisi login inbox saja, inbox layout dengan format BEM yang sama. Coba di sini kita kasih custom content biar nanti ada kayak semacam isinya untuk memastikan margin di HTML-nya itu benar-benar bersih. Oke, saya taruh bawah saja. Ini untuk background color-nya kita isi agak light warnanya coba. Oke, mari di preview untuk /inbox.html. Yup, ternyata masih ada jarak ya. Dan ini warnanya kayaknya kurang gelap sih. Oke, sebenarnya kita coba tambah style di bagian body. Ya, ternyata di body untuk marginnya. Oke, seharusnya sudah kembali mepet. Nah, sip. Sambil kita intip warna yang cocok untuk gray-nya. Oke, let's say ambil dari sini. Segini, oke. Yap, super so good. Terus membuat layoutnya, sidebar dan sisanya. Disebut saja bagian inbox. Kita ambil saja di sini 400 page untuk width-nya dan sisanya adalah menjadi konten. Nah, sisanya nanti bisa menggunakan fungsi cult tadi, yaitu full width dikurangi 400 page untuk sidebar. Oke, ini untuk sidebar. Karena pakai BEM, dia formatnya menjadi bloknya dulu. Terus elemen, ya elemen itu pakai double underscores. Sidebar. Dan sekalian saja konten di tengahnya. Biar ada spasi, saya tambah biar dulu. Ini hanya untuk memudahkan preview di browser. Jadi kita sisanya 400 page.
untuk sisi kontennya. Full width berarti VW dikurangi 400 px. Let's see. Ini saya kembalikan dulu biar terlihat lebih mudah. Ya, di bawah. Oke, so far so good. Ini biar tidak tembus width-nya, saya tambahkan dengan box sizing border box. Biar width-nya tidak berubah ketika ada perubahan margin, padding, border, dan lain sebagainya. Oke, so far so good. Nah, ini agar bisa, ini kan masih ada di atas dan konten di bawah. Ini kan harusnya kanan kiri sejajar. Di sini bisa ditambahkan display-nya untuk layoutnya pembungkus, ya ini WebKit inline box. Sebenarnya banyak metode untuk membuat layout seperti ini, bisa menggunakan flex dan sebagainya, tapi ini dibahas di tempat terpisah. Oke, so far so good. Untuk sidebar pas segini dan konten segini, dan seharusnya nanti sidebar posisinya untuk width-nya selalu sama dan konten itu fleksibel sesuai dengan width dari screen. Oke, kita buat kotak ini saja terlebih dahulu. Ini sepertinya bikin blok baru. Blok baru di dalam konten. Sebenarnya namanya pakai div saja. Karena box baru ini berarti tidak perlu menggunakan format ini lagi. Ini start dari awal. Bagaimana kalau list inbox? Ya, dia memiliki background warna putih dengan padding dan border radius. Background colornya white. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada border radius. Dan paddingnya sebenarnya tidak cukup banyak. Mungkin antara 10 sampai 15 px. Oke, previewnya terlihat bagus. Yap, kita lupa menggunakan padding di bagian layoutnya. Ini sebenarnya paddingnya antara 20. Seperti di sini. Oke, so far so good. Jangan lupa, nah ini kan bisa tembus karena kita lupa menambahkan box sizingnya di bagian list inbox. Ternyata tadi ketika pembuatan box konten ada kelebihan nih. Ini seharusnya tidak ada scroll sama sekali. Dan dia kelebihannya ada di bagian sini. Ini seharusnya min 40 px. Karena di layout utama dia ada padding 20 px yang itu meliputi atas, kanan, bawah, dan kiri. Jadi kalau kanan kiri itu biar tidak include, jadi harus dikurangi dulu biar scrollnya hilang. Oke, so far so good dan terlihat lebih rapi. Kembali ke desainnya, di sini kita pasang gambarnya dulu aja yang lebih simple di bagian sidebar. Logo sampel. Di sini saya pakai class inbox layout sidebar. Kemudian ada elemen lagi setelah sidebar yaitu logo. Dan sebenarnya di sini pakai full width. Oke tuh. Oh tidak, sebenarnya dia kecil sekali, antara 100 sampai 150 px. Oke, kita tambahkan kelasnya sekalian biar lebih rapi. Selain width ada margin bottom juga, jarak dengan menu.
Oke, biar mencarinya gampang, di sini saya naikkan saja ke atas selevel dengan inbox layout, dekat-dekat dengan inbox layout. Berarti dia ada di sini. Oke, ini width-nya kita coba 150px dan margin bottom resize 100px dan berikut ada hasilnya. Oke, terlihat lebih rapi. Sebenarnya 100px itu terlalu berlebihan. Ini bisa kita kurangi menjadi coba 50px. Sorry, bukan di sini. Di margin bottomnya. Oke, 50px terlihat lebih pas. Dan sisanya tinggal kita buat untuk menu-menunya. Ini sebenarnya bisa pakai E saja, dan karena ini static, ini berarti hanya menampilkan teks, kemudian tambahkan dengan background warna biru untuk yang aktif. Jadi bisa ditambahkan di bawah IMG. Coba kita pakai A saja. Inbox, draft, dan send. Class name. Nah, disinilah baru kita bisa menggunakan modifier, karena ada dua jenis menu. Pertama, menu yang non aktif dan aktif. Jika aktif itu ada warna background color blue. Kita duplicate dulu, bikin 3 menunya. Ada inbox, draft, dan send. Khusus di inbox ini ada tambahan kelas lagi untuk nambah modifier. Kita pakai nama aktif. Oke, dan baru saatnya untuk styling menunya. Nah, di sini. Ini sebenarnya langsung gini saja bisa sih, tapi lebih gampang. Mungkin untuk perbaikan di masa depan lebih spesifik, lebih oke. Oke, pertama padding. Paddingnya terlihat tidak simetris. Atas bawah sama, kanan kiri beda. 10px dan untuk kanan kiri 15px. Nah, ini kita perlu membuat colornya brown, underscore dilangi, dan dia mengarah ke bawah. By default kan dia ke kanan. Untuk full width, nah ini salah satu cara biar ke bawah adalah membuatnya full width. Jadi bisa dibikin display block. By default dia widthnya 100%. Kemudian colornya kita bikin grey, tapi greynya yang agak menghitam. Taruh bawah sini. Terus font size-nya terlihat sama dengan yang di konten. Nanti bisa kita kopas untuk font size-nya juga. Kita mulai dari 20px. Dan berikut adalah hasilnya. Ya, masih ada yang satu kurang. Menghilangkan underscore-nya. Ini dengan text decoration dibikin non saja. So far so good. Nah, sekarang bikin class untuk yang aktif. Sebenarnya jaraknya ini kurang untuk ya. Untuk padding top dan bottomnya bisa tambahkan coba 15. Nah, otomatis kanan kiri tambah lagi. Oke, so far so good. Coba menambahkan untuk versi modifier aktif. Ini karena sama, bisa kita kopas untuk declaration CSS-nya. Tinggal dihapus dan menambahkan modifier aktif. Stylenya cuma menambahkan background color. Coba kita ambil blue dulu, terus pakai color picker. Tadi blue-nya tuh terlihat agak lebih muda, kayaknya segini.
Nah, jika dari tim desain menyediakan code RGB, nah kita harus menyesuaikan dengan code tersebut untuk agar konsisten dengan desain lainnya. Karena di sini kita cuma ada dikasih gambar, jadi kita bisa mendeklarasikan sendiri. Yap, ada yang kurang untuk border radiusnya, agar dia agak melengkung seperti untuk bordernya. Nah, kita taruh di sini saja, di bagian modifier aktifnya. Let's try 10px, sebenarnya terlalu besar. Oke. Daripada mengira-ira, kita bisa langsung simulasi pakai Chrome. Oke. 82px, tapi bisa dibulatkan agar lipatan 5 menjadi 80px. Oke, so far so good. Nah, di sini kan ada jarak nih. Ini bisa dua solusi. Pertama, menambahkan padding di sidebar atau menambahkan padding di konten. Tapi sebenarnya kita menambahkan padding di sidebar saja, biar sidebarnya tidak terlalu lebar. Ini paddingnya cukup padding yang sisi sebelah kanan, yaitu padding right. Agar ada jarak sisi dalam. Nah, kalau gini kan antara putih ini jika sudah turun ke bawah tidak akan bertabrakan dengan yang warna biru. Selanjutnya membuat untuk kotak inbox. Oke, ini kita pakai H1 saja sekalian. Dan sepertinya ada yang kurang memuaskan untuk warna blue ini. Kita pakai color picker sesuai dengan warna logo di atas. Oke, kalau Chrome itu tinggal klik ini, klik dropnya dan arahkan ke yang ingin diambil warnanya. Oke. Dan tinggal ambil code RGB-nya dan masukkan ke CSS. Untuk modifier aktif ini dia. Oke. Reload dulu untuk memastikan. Sip. Kembali ke bagian konten. Nah, jadi kita pakai H1 saja dengan margin atas bawah. Kembali ke sini. Nah, untuk sisi kanan sini. Nah, kadang kalau terlalu banyak code ini kan bingung. Bisa kita tambahkan komen sesuai kebutuhan. Coba ini saya tambahkan start sidebar. Nah, untuk komen di HTML bisa menggunakan kurung siku, kemudian tanda seru, double dash, dan ditutup dengan double dash dan kurung siku. Dia nanti tidak akan terrender dari sisi browser. Ini bisa digunakan untuk dokumentasi. Terus ini start content. Ini saya menambahkan H1 untuk judulnya, yakni My Inbox. Sekarang saja kita buat ini untuk listnya. Pertama, ini sebenarnya kita buat dengan div saja, dengan border top, dan border lainnya tidak ada. Border top dengan warna cukup grey. Kemudian di dalam div itu ada div dengan ukuran mungkin kita ambil 50 masing-masing. Ini rata kiri dan rata kanan. Ada cara lain untuk membuat tampilan seperti ini, yakni dengan display flex, tapi itu kita bahas di materi berikutnya. Lainnya. Let's try div. Ini sepertinya di sini saya buat blok baru saja, biar lebih minimalis code-nya. Ini namanya inbox items. Dalamnya ada ini untuk elemen kanan. Sebenarnya saya langsung isi saja inbox from kristiawan@gmail.com. Oke, dan satunya untuk sisi kanan. Salah. Sorry, ini harusnya left ya.
Dan untuk yang kanannya isinya terus ada time-nya, formatnya IMPM, dan sisanya bisa kita kopas nih untuk inbox items-nya. Preview terlebih dahulu di browser. Kontennya seperti di sini perlu padding ekstra, ini kurang dalam. Bisa kita tambahkan mungkin 25px. Ini kita lihat lebih rapi. Dia ada di padding konten. Nah, ini dia. Di list inbox 25px. Tinggal styling baru untuk my inbox. Di sini terlihat rata ya untuk atas dan bawah. Biasanya untuk H1 tuh ada bawaan marginnya. Nah, ini harusnya bisa diakali dan dikurangi. Ada beberapa cara. Jadi kita kayak mengurangi untuk margin top saja. Oke, di sini saya coba untuk tanpa class manggil ke H1 langsung. Karena ini cuma satu. Coba margin topnya defaultnya nih berapa ya? 21440. Coba kita buat simulasi dulu di browser. Margin top 0. Ya, sebenarnya 0 lebih cocok nih. Terus font weight-nya saya buat 100, terlihat lebih tipis untuk yang didesain. Kalau di browser bawahnya tebal. Nah, sisanya buat ini kotak. Dan dalamnya itu list box untuk web view-nya. Dalamnya kotak dan dalamnya ada 2 list lagi. Oke. Jadi kita akan memainkan style untuk yang inbox items left dan right. Dari inbox items dulu. Yang left. Width-nya 50%. Dan saya bikin box sizing border box. Nah, karena style ini sama digunakan untuk yang right, jadi bisa dikopas untuk nambah selektornya. Dipisahkan dengan koma. Dan untuk inbox item sendiri, agar tampilannya bisa inline kanan kiri, berarti saya menggunakan biar jadi list kanan kiri, menambahkan display web inline box di pembungkusnya, itu inbox items. Coba preview terlebih dahulu. Oke, so far so good. Dan di sini kita perlu set untuk inbox itemnya agar width-nya full 100%. 100% sesuai dengan parent-nya. Dia kan berarti berada di dalam list inbox. Oke, so far so good. Oke, pertama yang perlu diperhatikan menggeser teksnya masing-masing rata kiri dan tanggal sama jamnya rata kanan. Terus ada padding dan menambah border top berwarna. Oke. Pertama untuk yang desain digunakan semua yaitu border top. Ini bisa kita taruh di bagian inbox item. Karena inbox item itu kan mencakup semua ini, satu baris. Border topnya 1px solid itu sebuah warna grey. Terus sedikit agak dibuat lebih mudah. Oke, segini cukup. Sama paddingnya kurang lebih sekitar. Oke, ini sepertinya ya. Kanan kiri 0, tapi atas bawah tuh ada settingannya. Berarti atas bawah coba 10px. Kanan kiri 0. Dan agar teksnya rata kanan untuk inbox items yang right, tambah
Take a line right. Yuk kita preview dulu untuk ini. Oke, so far so good. Yep. Ini perlu menambahkan untuk paddingnya. Let's try 15. Nah, terus tantangan berikutnya. Di sini terlihat paling bawah ada bordernya, border bottom. Di sini bisa ditambahkan dari inbox item paling terakhir, yang mana ini bisa tambahkan border bottom sesuai dengan yang di border top. Di CSS sendiri ada selektor untuk mengetahui inbox item paling bawah. Nah, itu berarti bisa kita menggunakan selektor inbox item juga, tapi hapus semua stylenya dan menyisakan border top untuk diganti menjadi border bottom. Tapi di sini ditambahkan untuk last style, yaitu posisi yang paling bawah. Aspeknya dia akan bertambah border bottom khusus untuk yang terakhir. Setelah di-reload dan berikutnya. Dan untuk finishing, mari kita buat list inbox nih, kotak warna putih ini menjadi full ke bawah, mirip dengan desain. Berarti nanti bisa menggunakan 100 VX alias 100 dari full display dikurangi dengan padding pembungkusnya, ini inbox layout. Ini kan paddingnya berarti 20 px. Jika kita ambil atas bawah, jadi 20 plus 20 menjadi 40. Berarti height-nya menjadi height untuk list inbox calc full tinggi dikurangi padding atas bawah tadi. Padding atas itu 20 px dan padding bawah 20 px. Ini bisa tulis langsung 40 px sih, biar lebih jelas saja untuk preview di layar. Dan jika di reload harusnya sudah sesuai dengan desain, termasuk jika sudah di close inspect namanya. Oke, untuk versi statiknya sudah beres. Waktunya kita untuk membuat logic menggunakan JS untuk handling login.